Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bapak dan Ibu semuanya. Tadi sepertinya antusias ya terkait tentang apa yang dipaparkan oleh Dr. Amir ya, bahwa ternyata debridement itu dibutuhkan sekali ya Bapak Ibu ya, benar nggak? Benar ya. Nah, jadi hari ini saya dipercayakan oleh Social Medical Event ya, bagaimana sih beyond debridement. Dan salah satunya bagaimana kita melakukan pengkajian terlebih dahulu nih. Jadi itu debridement sebelum kita melakukan debridement harus kita lakukan kaji terlebih dahulu. Infeksi kontrol seperti apa, wound dressingnya, gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngomong debridement tanpa ada serangkaian eh, komprehensif ya perawatannya ya, terutama untuk asesmennya, infeksi kontrol, dibiarkan aja atau butuh harus dibalut, nah itu otomatis proses penyembuhan pasti tidak berjalan dengan baik. Ya, maka dari itu serangkaian ya kondisi pada pasien-pasien dengan setelah debridement itu penting tetap harus dilakukan perawatan agar jangan sampai terjadi kegagalan dari proses penyembuhan luka, Bapak dan Ibu. Takutnya kalau misal terjadi kegagalan, ya prosesnya pasti akan lebih lama lagi nih, ya untuk pasien-pasien dengan kondisi si lukanya. Oke, ini saya ya. Jadi saya sekarang masih ya dari manajer Worker Indonesia, terutama di bagian pelayanan. Ya, Bapak dan Ibu kalau misalnya mau update ya terkait dengan pelatihan perawatan luka ya, baik yang advance maupun yang basic, langsung ya datang ke Worker, nanti kita akan diskusi bareng tentang perawatan luka pada pasien-pasien dengan luka kronis maupun luka akut. Ya. Disclaimer sebelumnya Bapak dan Ibu, dengan ini saya menyatakan bahwa semua informasi yang saya sampaikan pada webinar pada siang hari ini, ya bentuk dokumentasi, gambar, video, diperuntukkan untuk edukasi yang saya siapkan untuk Walker Indonesia tentunya. Kemudian untuk pelatihan perawatan luka. Nah, kita satu-satunya nih Bapak Ibu di Indonesia, yaitu pelatihan perawatan luka yang terkognisi dari Badan Dunia Luka, yaitu World Council of Somatotherapy Recognizance Program, yaitu Indonesian ATNEP Woker, ya, dan alumni pelatihan yang diselenggarakan oleh Woker, yaitu Indonesia Wound Care Clinician Association atau INWCCA. Nah, kalau kita ngomong masalah epidemiologi ya, Bapak dan Ibu, sekarang banyak sekali jurnal terkait artikel-artikel terkait tentang update terkait tentang epidemiologi dari luka kronis. Saya ambil sedikit beberapa yang saya rangkumkan. Kalau kita ngomong epidemiologi ya, bahwa 2%-nya pasien dengan luka ya, populasi secara umum 2%-nya terjadi atau terkena luka kronis. Ya, kalau misalnya populasinya kita ya 1.000 gitu ya, 2%-nya berapa Bapak Ibu? Banyak nggak? Banyak gitu ya. Bagi kalau kita lihat populasi di kita yang secara umum ya berapa juta untuk penduduk Indonesia, nah ambillah 2% ya. Pasti akan terjadi luka kronis ya. Banyak sekali ternyata datanya dan epidemiologi pada pasien dengan luka kronis. Dan 60%-nya dari total 2% tadi ya, 60%-nya itu terjadi ya atau luka kronisnya disebabkan atau adanya ya bioburden yang tidak tertangani dengan baik atau adanya biofilm ya atau kumpulan koloni dari bakteri ya membuat lapisan ya pada dasar lukanya. Nah, 60% ya pada luka kronis. Ya. Kemudian 2 sampai 4-nya ya 2 sampai 4 kalinya ya pada pasien-pasien dengan luka kronis ya terjadi peningkatan amputasi. Karena apa? Disebabkan karena infeksinya. Kenapa? Nggak tertangani sejak dini nih. Nggak dilakukan asesmen secara komprehensif. Nggak dilakukan infeksi manajemen atau strategisnya. Nggak dibalut, dibiarkan saja. Nah, resikonya pada pasien-pasien dengan luka kronis pasti akan terjadinya infeksi. Kalau infeksi nggak tertangani gitu ya, otomatis untuk menyelamatkan kondisi tubuhnya si pasien tersebut harus dilakukan nih tindakan amputasi. Karena kalau enggak akan terjadi sepsis dan sebagainya. Menyebabkan kematian dari si infeksinya kalau tidak tertangani dengan baik. Ya, maka dari itu ya preferensi luka kronis terus meningkat nih Bapak dan Ibu. Seiring dengan penuaan populasi. Artinya apa? Penambahan populasi pasti preferensi luka kronis semakin lama semakin meningkat. Ya, terutama peningkatannya ya terjadi pada kasus diabetes. Kita tahu bahwa pasien diabetes ya Indonesia semakin lama semakin meningkat ya tidak hanya di Indonesia di dunia juga. Jadi mulai sekarang cek
pasien-pasien dengan luka kronis, terutama diabetes, ya cek secara pencegahan, cek kakinya. Kalau misal ada luka, langsung segera datang ke tempat fasilitas kesehatan yang menyediakan perawatan luka. Jadi jangan ditunggu-tunggu nih Bapak dan Ibu. Ya, agar apa? Agar tidak terjadinya infeksi. Ya, agar tidak terjadinya risiko amputasi. Dan ini juga tidak hanya sebagai tantangan kita di Indonesia, di global ya internasional juga menjadi tantangan yang secara signifikan terus berlanjut gitu ya, mulai dari tindakan prevention, kuratifnya gitu ya, rehabilitatif dan paliatifnya untuk sama-sama ya menekan angka kasus pada pasien-pasien dengan kasus luka kronis, terutama pasien dengan diabetes. Nah, persepsi klinis yang mengatakan bahwa debridement hanyalah langkah awal. Tanpa manajemen lingkungan luka yang berkelanjutan, pembentukan biofilm akan terus terbentuk kembali dalam waktu 24 jam. Ini menurut International Wound Infection Institute. Artinya apa? Kita sebagai tenaga kesehatan ya perlu ya nggak perlunya bahwa luka itu harus dilihat secara keseluruhan. Jadi nggak dilihat hanya, oh bersih nih lokanya, oh nggak ada masalah ini. Ya. Namun mikroorganisme yang nggak kasat mata ini terus berkembang, ya, membentuk lapisan, muncul biofilm, dan berakhir terjadinya peningkatan bioburden, terjadi infeksi pada luka dan manusianya. Maka dari itu perlu secara klinikal judgement-nya ya melihat secara akurasi untuk mendeteksi adanya si mikroorganisme ini, adanya si lapisan bakteri ini atau bioburden ini, mendeteksi adanya biofilm pada luka kronisnya di suatu permukaan lukanya. Ya, jadi perlu nih clinical judgment-nya. Nah, kalau kita ngomong masalah penyebabnya, terutama pada pasien-pasien dengan luka kronis, biofilm terus berkembang. Tadi 2 sampai 4 kali gitu ya Bapak Ibu ya, terjadinya peningkatan infeksi ya dan risiko terjadinya amputasi. Nah, pada pasien-pasien dengan luka kronis ya 60%-nya tadi ya bahwa rata-rata akibat biofilm nih. Kenapa bisa? Nah, pada pasien luka kronis beberapa prevalensi mengatakan ya pada luka-luka non healing wound terutama pada pasien-pasien dengan luka kronis ya, itu terjadi pembentukan biofilm yang terus berulang. Itu sebesar 78,22%. Artinya apa? Semakin dia dipertahankan, kondisi dasarnya tidak dilakukan clinical judgment, enggak diidentifikasi, terus-menerus terjadi pembentukan biofilm. Dan berakhir nanti ya akan terjadi eh, penurunan proses penyembuhan luka. Ya, artinya apa? Proses penyembuhan luka tidak terjadi, infeksi terus berkembang karena adanya si biofilm ini. Tidak hanya pada luka kronis saja nih Bapak Ibu, ternyata pada pasien dengan luka akut ya juga terjadi pembentukan biofilm. Namun dari data ya dari referensi mengatakan hanya 6% aja. Namun 6% ini tidak kita anggap remeh gitu ya. Artinya apa? Walaupun dia 6%, risiko terjadinya inflamasi yang kronis dan menyebabkan luka infeksi pada pasien-pasien dengan luka akut juga terus nih berkembang. Ya, maka dari itu screening ya jangan sampai terjadi dari luka akut berubah menjadi luka kronis. Nah, kalau sudah terintouch nih Bapak Ibu ya, sudah terjadi pembentukan biofilm pada luka kronisnya maupun luka akutnya, 1.000 kali resistensi ya. Karena apa? Bakteri ini membuat lapisan. Ya, kalau misal udah buat lapisan, ya lapisan ini dikenal dengan nama lapisan IPS atau extra polymerase substance. Lapisan ini akan menghalau ya semua yang kita lakukan, terutama pemberian antibiotik, antiseptik, antimikrobial itu terhalau semuanya karena dia punya pelindung lapisan ini, melindungi dari si kondisi-kondisi tadi. Mau kita kasih apapun jenisnya, kalau lapisan ini nggak dihilangkan, ya otomatis nggak hilang-hilang nih si bioburdennya terus berkembang ke semua area dasar lukanya. Ya, maka dari itu ya paling seringnya terjadi kondisi peningkatan tadi ya pada pasien-pasien dengan luka kronis kita tahu bahwa risikonya terjadi luka kronis itu ada beberapa kontribusi. Salah satunya apa? Medical contributionnya. Kondisinya pada pasien-pasien dengan diabetes kita tahu apa peningkatan risiko pada luka kronis dan
infeksinya itu menjadi signifikan yang paling besar. Kemudian selain itu ada beberapa kondisi medikal lainnya seperti osteoporosis, hypertension, coronary heart disease. Ya ternyata ini juga menjadi kontribusi penyebab dari terjadinya luka kronis. Selain itu bakterinya dan infeksinya. Seringnya pada pasien-pasien dengan luka kronis ya muncul nih ya jenis bakteri baik negatif, ya gram negatif, positif, fungi, dan virus yang signifikan yang memperlambat proses penyembuh luka. Dan bakteri ini juga terjadi pembentukan biofilm yang membuat infeksi ya yang lebih sulit dan susah untuk dilakukan perawatan. Ya, jadi harus Pak tadi di awal ya harus dilakukan screening jangan sampai terjadi kondisi-kondisi seperti ini. Kemudian risiko lainnya ya pada pasien yang suka merokok ya. Karena di sini ngomong bahwa rokok ya adalah strong independent risiko terjadinya non healing wound ya karena mempengaruhi dari sikositas dari pembuluh darahnya. Kemudian apa? Nutrisi yang susah makan, albumin levelnya rendah, proteinnya nggak dapet gitu ya. Otomatis ini mempengaruhi dari proses penyembuhan luka karena pas selnya tidak bisa beregenerasi atau menggantikan dengan sel yang baru ya. Kemudian fisik dan environment faktor, salah satunya pasiennya dengan salah satunya ya Bapak Ibu contohnya dengan limit mobilitas ya, pasien-pasien dengan tirah baring lama, pressure injury. Ternyata salah satu jenis luka kronis ya, terutama pada pasien dengan elderly ya atau pasien dengan bed rest total ini juga mempengaruhi terjadinya luka kronis. Selain itu ya, effortment ya salah satunya pasien menggunakan diapers atau pasien-pasien dengan inkontinensia yang terus terpapar dari si urinnya dan fesesnya yang mempengaruhi nanti dari si barrier kulitnya, ya pH-nya terkikis, barrier kulitnya rusak yang menyebabkan si mikroorganisme dari feses dan urin ini masuk ke dalam si lapisan kulit yang menyebabkan terjadinya luka kronis memperparah. Ya. Kemudian yang paling seringnya juga apa? Yang paling eh, tidak terlalu dikaji yaitu psikososial dan stresnya. Ternyata pasien-pasien dengan luka, depresi, anxiety, ini juga mempengaruhi dari proses penyembuhan luka. Dan stres dan depresi juga meningkatkan hormon stres ya terus-menerus akan menghambat stres oksidatif pada si selnya, mempengaruhi dari proses penyembuhan luka. Maka dari itu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi infeksi dan kita harus melakukan salah satunya kita lakukan adalah screening. Nah, pada Beyond the Bereavement ya kita lakukan screening ya paling gampang Bapak Ibu bisa menggunakan screening menggunakan triangle wound assessment. Triangle wound assessment ini kerangka yang holistik yang membagi assessment menjadi 3 zona kritis. Yang pertama wound bed atau dasar lukanya. Kita identifikasi tipe jaringannya, granulasi warnanya, selafnya, ya, warna dasarnya kuning, nekrotik yang hitam. Kemudian kita cek ada nggak eksudatnya, banyaknya, jenisnya, ada nggak tanda-tanda infeksi yang mempengaruhi dari dasar lukanya, terutama adanya sih tadi pembentukan biofilmnya. Kemudian yang kedua adalah wound age, ya, atau tepi lukanya. Ya, ternyata tidak hanya dasar yang harus diperhatikan, namun yang kedua adalah tepi lukanya. Untuk apa kita lihat evaluasi, ya, adanya maserasi enggak? Kenapa harus dilihat tepi lukanya Bapak Ibu? Karena proses penyembuhan luka, pembentukan epitelisasi dimulai dari tepi luka. Jadi kalau tepi lukanya dia bermasalah, tepi lukanya ada gangguan, otomatis proses pembentukan epitelisasi tidak bekerja, tidak jalan sama sekali. Ya, jadi harus dihindari nih. Lukanya tepinya nggak boleh adanya maserasi, nggak boleh terjadi dehidrasi, ya, tidak boleh adanya undermining, nggak boleh terjadi roll edge atau epitel atau tepi yang menggulung ke dalam. Ya, jadi bagaimana antisipasinya? Ya nggak boleh lakukan seperti ini. Ya. Yang ketiga adalah periwound skin atau kulit sekitar luka, mulai dari dilihatnya tepi luka 4 sampai 20 cm dari
tepi luka. Itu adalah kulit sekitar luka. Ya, untuk apa? Kita deteksi nih kulit kulit sekitarnya. Jangan sampai adanya eksema atau ada maceration atau adanya exoration atau kulitnya kering, terjadi hyperkeratinosis, ya, atau adanya infeksi yang meluas. Ya, jadi untuk perawatan luka kita tidak hanya fokus pada si lukanya saja. Namun yang kita lihat ada 3 parameter ini. Dasar lukanya, tepi lukanya, dan kulit sekitarnya. Setelah itu baru nanti Bapak Ibu bisa ngelihat evaluasinya ya berdasarkan berapa lama luka sembuhnya. Ya, kita di sini kalau di WOCAT kita menggunakan winner scale assessment, kita lihat nanti estimasi sembuhnya. Ya, nanti Bapak Ibu kalau misalnya yang nggak paham ya boleh ikut pelatihan perawatan luka kita. Jadi nanti diajarkan bagaimana cara mendeteksi, mengestimasi luka sembuh pada pasien-pasien dengan luka kronis kecuali cancer. Ya. Selain kita assessment, ya kita lakukan yaitu ngangkat jaringan nih. Nah, ini ada paradigma baru menggunakan teamwork management. Dan teamwork management ini merupakan kerangka kerja secara sistematik untuk mempersiapkan dasar luka. Kenapa saya sistematik? Karena teamwork ini ya, mulai dari T-nya kita ngelihat observasi ya tisunya yang jaringannya yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ada beberapa option untuk mengangkat jaringan mati ya, mulai dari otolitik, sharp, surgical, mekanikal gitu ya. Kemudian ada hydrosurgery, ada debridement pads atau monofilament fibers pads ya, enzimatik, larva, ultrasound, laser, sampai konsentrasi dari surfaktan. Itu merupakan salah satu teknik debridement yang bisa digunakan. Dan Timers ini merupakan identifikasi ya asesmen paling awal pada pasien-pasien dengan kebutuhan luka kronis sebagai clinical judgment. Dan Timers ini bisa digunakan oleh klinikal. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan Timers Management saat melakukan perawatan luka. Tujuannya apa? Salah satunya adalah meningkatkan level knowledge dari klinikalnya. Kemudian mempengaruhi atau meningkatkan kualitas hidup pada pasien dengan lukanya. Karena bedanya di Timers ini ada satu di S-nya itu sosial dan patient related factor. Jadi salah satunya mengkaji nih ya bagaimana wound balance-nya pada pasien dengan kondisi si luka dapat tertangani dengan baik dan sosial faktornya yang jarang stres dan depresinya ditangani ini dapat dilakukan penanganan secara tepat ya dan identifikasinya secara cepat ya agar pasiennya tidak berlarut-larut dengan kesedihan karena kondisi si lukanya. Ya, di tissue management itu kita melakukan debridement nih. Ya, kalau kita secara definisi bahwa debridement prosedur medis untuk mengangkat jaringan mati, jaringan terinfeksi atau adanya rusak dari luka agar penyembuhan dapat berlangsung secara efektif. Dan ini penting pada pasien-pasien dengan luka kronis, terutama adanya necrotic fasciitis. Ya, dan debridement ini ya penting juga Bapak Ibu ya seperti tadi ya necrotic fasciitis karena kalau tanpa pengangkatan jaringan mati ya otomatis proses penyembuhan luka tidak bekerja dan infeksi inflamasi terus menerus ya berkembang dan pembentukan biofilm ya otomatis akan terus bekerja dan berkembang lebih besar lagi ya mempengaruhi si manusianya dan menjadi salah satu komplikasi yang serius kalau tidak tertangani dengan baik. Jadi ya bagaimana Bapak dan Ibu memfasilitasi mengangkat jaringan matinya agar pasien dengan si lukanya ya dapat dilakukan perawatan yang paling baik. Jangan sampai terjadi komplikasi-komplikasi ya saat kita melakukan si debridement ini. Nah, ini salah satu debridement kalau misal Bapak Ibu menggunakan dengan cara tissue manajemennya dengan menggunakan mechanical debridement. Jadi ada scissors dan pinset yang digunakan. Nah, dalam mempersiapkan dasar luka atau debridement,
update-nya pada tahun 2024 ini menjadi salah satu konsensus baru ya yang bertujuan untuk mempersiapkan dasar luka bagi praktisi dan ilmiah ya cenderungnya ya karena dia sumbernya terbatas dan ini paling gampang dilakukan ya. Jadi Wunbe Preparation ini dikeluarkan oleh Wunpedia. Ini menjadi salah satu model baru saat kita melakukan persiapan dasar luka agar pasien-pasien dengan trajektori ya atau pasien-pasien dengan non healing wound akibat stagnansi pada kondisi fase proliferasinya dapat dilakukan perawatan dan diidentifikasi secara early atau secara cepat agar tidak jadi perlambatan dari proses penyembuhan luka. Ya, jadi Bapak Ibu kalau bisa mau lihat apa saja yang dilakukan ya ini boleh dibuka Wound Bed Preparation tahun 2024 by Woundpedia. Setelah kita lakukan persiapan dasar luka, sudah diangkat semua jaringan matinya, ya. Kemudian kita lakukan infected wound strategy. Salah satunya apa? Cek ada nggak tanda-tanda infeksi. Kalau misalnya ada tanda infeksi berada di mana. Kemudian lakukanlah wound hygiene, ya, atau pembersihan dasar lukanya, tepinya, sekitar lukanya. Kemudian karena infected butuh namanya antimikrobial, ya, secara topikal ataupun secara sistemik yang dikombin dengan antibiotik, ya. Nah, dalam untuk mencegah pada pasien-pasien dengan kebutuhan adanya infeksi ya, jadi membutuhkan strategi penanganan secara khusus ya. Yang pertama Bapak Ibu lakukan diagnosis secara holistik. Bandingkan secara sistemik dan secara lokal. Ada nggak kriteria yang digunakan bisa menggunakan International Wound Infection Institute ya atau IWII untuk menilai mengkaji berada di mana level dari infeksi wound continuumnya. Kemudian untuk manajemen karena adanya jaringan mati, karena adanya biofilm, lakukanlah mekanikal. Ya, bisa dengan cara debridement mekanikal atau menggunakan ultrasonik atau lower frequency ultrasound. Untuk tujuannya untuk memecahkan lapisan IPS tadi. Ya, untuk selain itu, untuk manajemen lokalnya ya dibutuhkan topikal antimikroba seperti silver, ya, kalium iodine, chitosan dan antiseptik seperti PHMB. Ya, tujuannya apa? Untuk mencegah terjadinya reformasi pembentukan biofilm. Kemudian, kalau misal sudah terjadi secara sistemik, jadi butuh penanganan atau manajemen secara sistemik. Yang kita berikan adalah antibiotik yang diberikan ya jika terdapat tanda-tanda spreading atau systemic infection. Tujuan untuk mencegah resistansi dari mikroorganisme tersebut. Ya, jadi harus dilakukan kultur agar tepat ya pemberian antibiotiknya pada pasien-pasien dengan adanya tanda spreading atau adanya tanda systemic infection karena peningkatan bioburden. Nah, dalam melihat spektrum luas ya untuk mengkaji ya pasien-pasien dengan kondisi infeksi, kita bisa menggunakan wound infeksi continuum. Dan ini paling mudah dan paling gampang digunakan dan secara klinisi paling eh, terlihat dari tanda-tandanya, baik dari kontaminasi, kolonisasi, lokal infeksi ya. Kita lihat apakah ada tanda lokal ya, Salaner ya. Kita lihat adanya tanda lokal kemerahan, bengkak ya. Itu tanda lokal terjadinya lokal infection atau sudah muncul peningkatan cairan ya atau meningkatnya bau. Nah, berarti sudah ada tanda lokal infected. Ya, kemudian selain itu juga kita lihat ada nggak tanda spreading infection ya atau adanya yang menyebar. Tandanya yang sering ya terlihat adalah eritema yang menyebar meluas ya lebih dari 2 cm atau seperti adanya tanda selulitis itu merupakan adanya tanda spreading infection. Kalau sudah systemic infection berarti adanya sepsis, demam gitu ya, respon sistemiknya ya kalau tidak ditanganin pasti kan terjadi kegagalan organ terakhir meninggal. Dan wound infeksi kontinum ini sebagai klinisi luka ini paling gampang dan mudah digunakan ya. Secara klinisi juga kita bisa melihat tanda-tanda klinisinya ya berdasarkan dari lukanya ya, cairannya, baunya untuk mengidentifikasi adanya wound infeksi kontinum yang sudah berada di mana. Selain itu, kalau misalnya adanya pada pasien-pasien dengan diabetes adanya gangguan ya selain menggunakan IWI juga bisa menggunakan WIFI classification. WIFI classification ini melihat sistem secara klasifikasi
ya untuk memprediksi risiko amputasi pada pasien-pasien dengan diabetic foot ulcer atau luka kaki diabetes yang dilihat dari kondisi lukanya, ya, kemudian dilihat dari iskemik atau aliran darahnya yang bisa menggunakan ankle brachial pressure index. Dan di kita sudah ada, alhamdulillah di Woker itu ada alat terbaru ya menggunakan 4 sisi untuk melihat adanya iskemia. Ya, pasiennya ada tanda mengarah ke insufisiensi atau adanya peripheral artery disease atau PAD. Ya, nanti ada nilainya keluar langsung dia. Atau selain iskemia pada WIFI dilihat ada infeksinya. Ya, yang dilihat ada berdasarkan infeksi meluas atau tidaknya. Nah, atau ada tandanya sepsis. Nah, melihat semua ini WIFI classification ya yang sering digunakan pada pasien-pasien dengan diabetic foot ulcer. Ya. Selain itu ya ada teknik terbaru untuk melihat adanya imaging ya untuk pasien-pasien dengan adanya peningkatan bioburden. Salah satunya menggunakan fluorescence imaging. Ini menggunakan teknologi ada kamera yang digunakan. Dan metode ini karena beban bakteri nggak terlihat, jadi fluorescence imaging ini memudahkan kita untuk memvisualisasi bakteri secara real time. Ya, jadi ada kamera nanti kita foto nanti lihat itu ya ada warnanya. Ya, ada 3 warna. Yang pertama ada warna merah, berarti adanya bakteri yang lagi in touch, ya menandakan beban bakteri di situ lagi tinggi, lebih dari 10 pangkat 4 CFU per gramnya. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi, oh ada tanda warna eh, green ya berarti itu normal tissue ya jadi ini kita membantu juga ya oh ini harus kita lakukan debridement di bagian yang lukanya yang karena ada warnanya hijau berarti panduan klinisnya menargetkan kita lakukan debridement untuk mengurangi terjadi infeksi secara persisif. Kemudian ada warna kuning warna putih ya itu berarti adanya tanda Pseudomonas aeruginosa. Dan fluorescence imaging di internasional juga banyak sekali sudah digunakan untuk mengidentifikasi ya adanya beban bakteri yang terus-menerus tanpa kita ketahui di permukaan atau dasar luka. Selain menggunakan fluorescence imaging, juga bisa menggunakan kamera termografi. Kamera termografi ini pencitraan thermal inframerah, ya, inframerah, yang tujuannya untuk melihat kondisi suhu pada permukaan kulitnya. Tujuannya apa? Untuk memvisualisasikan adanya nggak peradangan, ada nggak infeksi, atau adanya gangguan perfusi. Yang kita gunakan ini karena dia pakainya kamera yang dikeluarkan oleh FLIR ya, ini mudah dan paling gampang ya. Nah, teknologi ini juga nggak langsung kontak, jadi difoto ya atau divideokan. Jadi ngelihat nanti adanya tanda peradangan ada infeksi. Semakin suhunya meningkat ya, suhunya ini yang ini nanti ada tandanya kita bisa geser gitu ya kalau di kameranya langsung ngelihat ya suhunya berada di mana gitu ya. Dari warnanya juga kita bisa identifikasi. Semakin meningkatnya suhunya otomatis adanya peradangan atau adanya infeksi. Ya, baik infeksinya akut atau infeksinya aktif saat kita lakukan perawatan. Dan ini menjadi salah satu model baru ya di perawatan luka dan kita juga sudah menggunakan untuk mengidentifikasi pasien-pasien dengan luka dilihat dari kamera termografi. Jadi penanganan pasien dengan infeksi lebih cepat tertangani. Ya, atau adanya iskemia ya atau jaringan eh, nekrosis gitu ya kalau misalnya dilihat dari suhunya. Jadi kalau misal suhunya rendah ya kurang dari 28 derajat Celcius berarti adanya tanda iskemik atau ada jaringan nekrosis ya. Kalau secara kasat mata juga pasti akan bisa kita terlihat ya Bapak Ibu ya. Tapi termografi ini melihat adanya gangguan perfusi atau tidak dan bisa memvisualisasikan peradangan dan infeksi pada si kondisi si lukanya. Nah, untuk melihat tadi ya, untuk memecahkan membutuhkan antibiotik ya, bisa menggunakan kultur swab, jadi bisa menggunakan teknik Levine, ini paling gampang ya, dan paling presisi ya, si Levine ini dibandingkan teknik lain, dan akurasinya lebih baik ya daripada menggunakan Z swab.
Nah, untuk menanganinya pada pasien-pasien karena kondisi si biofilm terus-menerus ya menyebabkan infeksi ya. Kalau kita ngomong biofilm sendiri ya, komunitas mikroba yang terlindungi oleh matris polimer ekstraseluler atau IPS ya. Ini membuat 1000 kali terhadap resistensi. Jadi harus membutuhkan strategi yang paling gampang, yang paling cepat untuk menangani kondisi luka dengan adanya biofilm. Yang pertama, Bapak Ibu harus lakukan pencucian luka secara adekuat. Jadi pencucian luka bisa menggunakan antiseptik atau yang mengandung antimicrobial properties. Contohnya, cairan pencuci luka yang aman yaitu ada PHMB atau polyhexylmethylbiguanid, ada HOCl, ada NaOCl, ada octadine chloride atau OCT. Dan ini merupakan salah satu cairan pencuci luka yang ada mengandung antimicrobial properties-nya. Dan paling sangat direkomendasikan untuk mencegah pembentukan biofilm berulang. Kemudian setelah dipecahkan si lapisan polimer ekstraseluler substance tadi ya pada biofilmnya ya, setelah pecahkan IPS-nya kita bisa mengangkatnya menggunakan shaft debridement ya. Kita pecahkan, kita angkat menggunakan shaft debridement atau dengan menggunakan mechanical ya. Kemudian setelah itu baru kita cegah biar tidak terbentuk lagi. Ya, yang kita cegah, yang kita gunakan adalah dressing yang mengandung antimikroba. Contohnya ada silver, hexameriodin, chitosan ya untuk mencegah ya pembentukan berulang ya pada biofilm tersebut. Nah, antiseptik yang disarankan ya kalau kita melihat dari International Wound Consensus Document use of the wound antiseptic in practice ya. Jadi ada beberapa solution yang direkomendasikan. Jadi salah satunya recommendationnya adalah yang mengandung surfaktan atau yang mengandung antimikroba. Tujuannya agar si biofilm tadi tidak terus bertumbuh atau berkembang pada permukaan dasar luka. Ya, itu yang dicari. Jadi walaupun bisa menggunakan normal sahlin, namun tidak ada mengandung antimikroba sama sekali. Jadi sebagai cara pencuci biasa saja. Kalau misalnya biar dia tidak berkembang lagi, jadi cari yang mengandung antimikrobanya. Jadi salah satunya tadi ya, Bapak Ibu ada PHMB, ada CT, ada HOCl, ya, atau hypochlorite acid untuk apa untuk mengurangi pembentukan biofilm dan aktivasinya. Kemudian cara cucinya, ternyata selain cairan yang digunakan, cara cuci juga perlu dan penting ya untuk mencegah agar si wound bed dan itch-nya ya dapat aman ya dan pembentukan biofilm tidak terjadi ya pada pasien-pasien dengan luka akut maupun luka kronis. Jadi cara cucinya ya Bapak dan Ibu ya, pertama cuci dulu ya, cucinya menggunakan beberapa tools ya. Jadi bisa tambahkan dengan gauze ya, bisa tambahkan dengan forceps ya. Cucinya mulai dari lukanya yang zone warna merah, kemudian tepi itch-nya ya, light blue-nya periwound-nya dari itch sampai 4 cm, kemudian dicuci lagi dari itch sampai keluarnya ya maksimal 20 cm. Dan ketiga zona ini ya ternyata yang paling resiko terjadi pembentukan si mikroorganisme atau biofilm ya atau cross infection. Jadi harus cuci sampai 20 cm mulai dari itch atau tepi luka. Setelah itu baru kita lakukan debridement nih kalau misalnya ada jaringan matinya. Bapak Ibu tinggal pilih tadi ya, ada beberapa tisu manajemen atau cara ngangkat jaringan matinya. Kemudian baru sebelum dibalut dicuci lagi. Cucinya dengan apa? Cucinya tadi nih dengan menggunakan gentle antiseptik ya atau menggunakan antimicrobial properties pada cairan pencuci lukanya. Baru lukanya ditutup. Ya, ini merupakan salah satu langkah manajemen perawatan luka yang paling ideal ya untuk mencegah jadi pembentukan biofilm berulang atau biobudenya bertumbuh secara berulang. Ya. Atau menggunakan kalau tadi cucinya menggunakan biasa, ya Bapak Ibu bisa menggunakan lower ultrasonic frequency tujuannya untuk mendistrupsi jaringan mati. Atau mendistrupsi membuka lapis IPS dari biofilm tersebut. Jadi menggunakan tekanan air ya yang ada kuantumnya.
Jadi langsung dia impact karena tekanan airnya aman, jadi tidak jaringan granulosinya dan nggak menyebabkan nyeri pada si pasiennya. Selanjutnya, bisa menggunakan juga untuk mendisrupsi biofilmnya, bisa menggunakan namanya monofilament fibers. Dan keduanya ini merupakan teknologi ya dan terbaru ya. Kalau di kita tuh menggunakan lower ultrasonic frekuensi ya. Dan kita cuma salah satunya di Indonesia yang punya untuk sementara ini. Dan beberapa mekanikal lainnya bisa menggunakan monofilament fibers. Dan monofilament fibers ini bentuknya dia lembut ya, namun kita gunakan tidak merusak si lapisan kulitnya atau dasar lukanya atau jaringan warna merahnya tidak membuat rusak. Ya, karena dia bentuknya lembut sekali. Dan juga bisa secara quick dan gentle untuk mengangkat slough, nekrotik, dan terutama biofilm, dan bisa digunakan untuk luka akut maupun luka kronis. Ya, karena dia bentuknya pad ya, jadi bisa dikombin ya. Sebelum itu kita basahin dulu menggunakan normal sahlin, kita menggunakan gentle antiseptik, kemudian langsung kita aplikasikan seperti kita scrub gitu ya, Bapak Ibu. Dan ini paling enak dan paling gampang digunakan. Sebagai mekanisme, gitu ya, ini contohnya ya, Bapak Ibu. Nih, kemudian langsung in touch, kemudian dia langsung lengket si biofilmnya tersebut. Mekanismenya karena bentuknya dia monofilament fibersnya ini dia lembut, ya, jadi membunuh bakteri dan sebagai bakteri binding, jadi langsung lengket bakteri atau beban lukanya. Kalau sudah lengket sama monofilament fibers ini dia tidak bisa balik lagi atau melepaskan diri. Kemudian pen reduce ya, jadi karena dia bentuknya lembut sekali ya, kecil-kecil halus bulunya, jadi saat kita gunakan nggak terasa nyeri sama sekali pada pasiennya. Beda kita kalau kita menggunakan kasa gitu ya, karena kasa tekstur juga lebih kasar saat digunakan pasti akan ada rasa sensasi yang nggak nyaman atau nyeri. Kemudian kalau misalnya dari efikasinya ya, otomatis sih lebih baik ya daripada menggunakan kasak biasa. Saat kita remove biofilm atau slough. Ya. Jadi lebih lembut ya saat digunakan, pasien juga terasa nyaman, efikasinya juga lebih baik dibandingkan kita menggunakan kasak biasa. Oke, dari tadi sudah cuci, sudah angkat jaringan, sudah pada biofilmnya ya, atau mencegah infeksinya. Kemudian adalah menggunakan antimikroba. Nah, antimikroba ini merupakan paling besar nih Bapak Ibu. Ya, di dalamnya banyak sekali jenisnya. Salah satu ada desinfektan, antibiotik, antifungi, ya, antiseptik, antivirus, dan antiparasit. Dan antimikrobial ini merupakan substansi yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme ya atau membunuh si mikroorganisme ini melalui secara mekanikal ya, chemical atau non chemical effect. Namun kalau dulu masih menggunakan antibiotik sebagai antimikroba saya melakukan perawatan luka ya, sekarang sudah berubah paradigmanya sejak WHO mencetuskan gitu ya pada tahun 2014 bahwa nggak boleh lagi nih antibiotik digunakan secara topikal untuk melakukan perawatan luka pada luka yang terbuka karena akan terjadi resistensi pada si manusianya. Jadi dirubahlah paradigma ini menggunakan namanya silver salah satunya Bapak dan Ibu sebagai antimikroba yang paling efektif untuk membunuh kuman dan kita ada namanya Mycophagean silvers ya. Salah satunya kita uji coba beberapa bakteri yang sering pada si lukanya ya dari Enterococcus fecalis, E. coli, Pseudomonas, Staphylococcus aureus, dan Candida atau jamur ternyata dalam waktu terpapar 24 jam ya atau lebih gitu ya 99,9% bakterinya efektif mati semuanya. Jadi sekarang mulai berubah nih. Jadi mulai beberapa penelitian sudah mulai dikembangkan ya produk-produk baru jenisnya silvers ya untuk mengurangi penggunaan si antibiotik secara topikal untuk perawatan luka. Kenapa bentuknya harus silver? Nah, bedanya di kita nih bentuk silversnya nano, jadi lebih kecil. Jadi kalau misal lebih kecil, karena dia ionnya lebih kecil dari ion yang lainnya, jadi untuk masuk ke dalam eh, lapisan atau penetrasi dari rADNA dari mikroorganisme itu lebih cepat, karena bentuknya lebih kecil dari jenis silver-silver yang lain. Karena lebih kecil jadi lebih masuk lebih cepat untuk menghancurkan atau membunuh si mikroorganisme.
Karena hasil in vitro-nya kalau misalnya terpapar 24 jam, 99,9% langsung mati. Karena dia ada kandungan chitosannya juga, ya, ada zinc creamnya, nanosilver berbasisnya ini juga bisa digunakan untuk mengurangin karena bentuk silver untuk mengurangin infeksinya, baunya, bisa digunakan pada ulkus kaki diabetikum atau pasien-pasien dengan adanya inflamasi atau pasien dengan luka kronis lainnya. Tujuannya untuk mengurangin mikroorganisme, langsung membunuh dia. Dan otomatis kalau misalnya sudah terbunuh infeksinya dapat dikurangin, otomatis proses penyembuhan luka pasti bisa berjalan dengan baik. Kemudian bagaimana yang ketiga caranya? Tadi sudah lakukan assessment, sudah kemudian mengangkat jaringan, sudah kemudian eh, biofilm atau infeksinya sudah, dan bagaimana Bapak Ibu ya melakukan penutupan luka menggunakan modern dressing atau dressing. Kenapa? Proses epitelisasi ya. Kalau misalnya dia ditutup ya, itu prosesnya 2 kali lebih cepat dengan kondisi lembab dibandingkan dia terbuka saja lukanya. Itu kata George de Winter ya pada tahun 1962. Dan penemuan ini mengubah nih Bapak Ibu paradigma perawatan luka dari luka kering yang dibiarkan terbuka saja berubah menjadi namanya moisture balance. Tujuannya apa? Karena ditutup tadi tuh 2 kali lebih cepat jadi pembentukan atau proses penyembuhan luka lebih cepat dibandingkan lukanya terbuka saja. Nah, prinsip ini ya pada tahun 1992 si George de Winter melihat ya bahwa ternyata luka ditutup itu epitelnya lebih cepat 50% dibandingkan lukanya kering. Karena apa? Kalau ditutup otomatis akan terjadinya kematian sel gitu ya. Tujuannya ya karena mencegah nih Bapak Ibu terjadinya desikasi. Dia mencegah terjadinya maserasi. Karena apa? Adanya absorb ya pada si luka kalau misal ditutup jadi adanya yang menyerap. Kalau misal dibuka kan dengan cara yang banyak meleleh nih kemana-mana nih menyebar ya terjadinya maserasi. Jadi kalau ditutup tuh ada yang mengelolanya. Kemudian memfasilitasi autolytic debridement. Jadi kalau misal kita ditutup itu tubuh itu akan mengeluarkan enzim proteolitik tujuannya untuk memisahkan jaringan yang sehat sama jaringan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Ya, jadi lebih baik lukanya ditutup. Dan kenapa justifikasi harus lembab gitu ya? Secara fisiologis ya, pertama terjadi autolytic debridement karena enzim endogennya dari MPPS ini bekerja secara optimal. Tujuannya untuk melisis jaringan mati. Gitu. Kemudian, kolom yang kedua, pembentukan angiogenesis dan growth factor. Karena ditutup ya pembentukan pembuluh darah baru ya karena menjaga bioaktivitas tadi ya dari faktor pertumbuhan yang merusak jika dia ketutup ya jika dia kering otomatis kalau ditutup dia pembentukan angiogenesis dan growth factor lebih cepat dibandingkan lukanya yang dibiarkan kering. Kemudian migrasi keratinosit itu lebih cepat di lembab dibandingkan dengan dibuka saja. Ya, kemudian otomatis pen reduce nih kalau dibuka ya otomatis nyerinya lebih less dibandingkan dia kering pasti muncul keropeng-keropeng kemudian muncul nyeri yang nggak nyaman ya pada kondisi si lukanya ya itu sering terjadi pada pasien-pasien dengan luka yang dibiarkan kering saja. Oke. Dan ini ya menurut meta-analisis ya penggunaan advanced noise balance atau menggunakan advanced dressing ya mempercepat pembentukan reepitelisasi secara signifikan dibandingkan dengan kita dibuka aja atau dengan balutan kering atau menggunakan gauze teknik ya atau menggunakan kasa aja. Ya, ini diambil dari studi meta-analisis. Studi lain juga menunjukkan nih ya pada tahun 2020 ya ditutup itu tingkat infeksinya ya lebih rendah 2,6% dibandingkan lukanya yang kering atau tidak buka atau tutup dengan kering sebesar 7,1%. Jadi infeksi dapat dikontrol kalau misal lukanya ditutup dibandingkan lukanya dibiarkan kering saja. Nah, salah satunya ini ada case study kita, kalau misal lukanya ditutup, ini kita menggunakan balutan menggunakan Mycovagin silvers. Ini sudah ada tandanya spreading infection, ya. Jadi meluas lebih dari 2 cm, ya. Kemudian kita lakukan autolytic debridement, ya. Kita tutup dengan balutan modern, ya. Juga kita ada silversnya untuk
mencegah dan mengurangi kejadian si infeksi pada si dasar lukanya. Ya, kemudian karena ditutup, otomatis fase eh, autolitik debridemennya dapat bekerja dengan baik. Ya, karena ada silversnya, ya, karena bentuk nano sebagai efek antimikroba, ya, ini juga efektif melawan bakteri dari infeksi. Karena ditutup juga, ya, proses simulasi, ya, stimulus penyembuhan juga lebih baik dibandingkan lukanya dibiarkan terbuka saja. Selain itu, kita lihat perbandingan tingkat kesembuhannya dalam waktu 12 minggu. Nah, beberapa penelitian mengatakan ada menggunakan KASA, ada menggunakan Advanced Moist Balance Dressing atau menggunakan Advanced Dressing. Ya, secara penelitian ternyata kalau misalnya menggunakan Moisture Advanced Dressing, ya, tingkat kesembuhannya 58% dibandingkan hanya menggunakan standar care atau menggunakan gauze saja. Ya, kesembuhannya. Kalau ditambah dengan balance, ya, menggunakan balance modern, ada anti biofilmnya, salah satunya ada antimikrobanya yang tadi menggunakan silvers. Nah, ternyata mempercepat juga proses penyembuhan luka 78% selama 12 minggu. Ya, nah, ini salah satu kita, ya, pada pasien-pasien dengan burn, ya. Jadi ini burn, ya, kita tutup dengan konsep tadi itu winter, ya, moisture balance, ya. Kita tutup dengan advanced product. Kita menggunakan mecofazin reguler, kita mix menggunakan hidrogel, kita tutup per 3 hari atau per 4 hari baru kita lakukan pembukaan atau kita ganti lagi balutannya. Dan ini juga mempercepat autolytic debridement, kita tambahkan karena adanya infeksi gitu, ya, lokal, ya, jadi kita kasih langsung zinc mecofagin silvers, ya, mempercepat otolitiknya, ya, jadi kita tambahkan dengan si hidrogen. Ini juga beberapa case kita yang menggunakan advanced wound dressing. Ini kita menggunakan silvers. Ini kunjungan pertama. Kemudian kunjungan ketiga sudah terjadi autolytic debridement yang awalnya kemerahan sudah mulai reduce, ya. Ya, secara spreading sudah mulai reduce tanda infeksinya dari wound infeksi kontinumnya. Kemudian dasar lukanya yang hitam sudah terjadi otolitik, ya, secara sempurna. Jadi proses penyembuhan luka dapat berjalan dengan baik. Oke. Oke, secara kesemuanya Bapak Ibu, kesimpulannya sebelum saya tutup, ya, takeaways-nya, home message-nya, pertama Bapak Ibu lakukanlah asesmen secara holistik, ya, secara komprehensif. Bisa menggunakan triangle, bisa menggunakan Winnescale scores. Kemudian lakukanlah timers untuk fasilitasi, ya, ngangkat jaringan matinya. Kemudian untuk infeksinya Bapak Ibu harus membedakan ini, adanya infeksi lokal atau ada infeksinya secara sistemik. Dan penggunaan antimikroba dan penggunaan antibiotik itu harus bijak Bapak Ibu, karena jangan sampai kita kasihlah antibiotik, ya, pada kondisi si lukanya secara sistemik, tapi sementara membutuhkan combine antara antibiotik dengan antimikroba untuk si lukanya secara sistemiknya. Kemudian butuh penanganannya, ya. Jadi strategi penanganannya pada luka infeksi, lakukan asesmen bisa menggunakan UAE atau International Wound Infection Institute. Kemudian cucilah lukanya dengan baik, bisa tambahkanlah menggunakan gentle antiseptik atau antiseptik yang mengandung antimikroba. Kemudian lakukan debridement, ya, untuk mengangkat si jaringan mati, kemudian biofilmnya, dan gunakan topical antimikrobial dressing untuk mengurangi pembentukan, ya, mikrobioburden lagi pada si permukaannya. Kemudian dijaga nih, setelah dikasih semuanya harus dilakukan penutupan, ya, secara moisture balance sesuai dengan konsep George the Winter, ya, bahwa dengan ditutup mempercepat proses penyembuhan, ya, 2 kali melalui mekanisme apalisis dan angiogenesis. Itu saja dari saya, Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Ulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nurse Khairul Bari yang sangat luar biasa tadi ya memaparkan materinya. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Ini ada studi kasus dari Nurse Meldawati Eskep. Saya akan share screen juga. Nah, untuk kasusnya ini adalah pasiennya baru pulang dari rumah sakit setelah mendapatkan tindakan amputasi 2 hari. Didapati ada tukang yang mulai nekrosis lagi.
apakah disuruh ke RS lagi atau bagaimana dan sementara baru saja pulang dari rumah sakit? Mungkin bisa langsung dijawab oleh Nurse Herubari atau di sini ada Nurse Meldawati yang ingin berdiskusi dengan Nurse Herubari, mungkin bisa on cam. Oke, mungkin langsung sementara untuk langsung dijawab oleh Nurse Herubari. Silakan Nurse. Oke, Mbak Ulis. Thank you, Mbak Ulis. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita ngelihat dari kondisi si lukanya gitu ya, ini sudah mengarah ke spreading. Tandanya apa? Ini masih ada tanda lokal. Ya, ini sudah lama pasti ya, Bapak Ibu ya. Ini juga sudah tanda lokal. Ya, ini udah banyak nih tanda-tanda apa meluas infeksi yang meluas atau spreading infection. Tandanya kemerahan sekitarnya. Nah, kalau misalnya lihat dari kondisi si luka ini, otomatis terjadi infeksi yang berulang nih. Karena satu ya si jaringan matinya. Ini jaringan mati kalau bisa saya hapus. Ya, ada jaringan matinya ya yang masih terus. Nah, ini jaringan matinya. Nah, pada pasien-pasien dengan luka kronis seperti ini, ya, penting kita lakukan asesmen sejak awal, Bapak Ibu. Ya, kita lakukan asesmen, ya. Setelah kata asesmen, kita cek protokolnya, cucinya sudah benar belum. Kemudian kita lakukan timersnya, kalau Bapak Ibu menggunakan timers sudah baik atau tidak, ya. Kemudian setelah dicuci, sudah diangkat jaringan matinya. Kemudian dressing yang digunakan sudah oke tuh. Belum. Kalau misal semuanya sudah baik, ternyata masih ada tanda-tanda infeksi, cek secara sistemiknya. Ya, jangan sampai sistemiknya juga bermasalah. Gula darahnya, makannya, minumnya, oksigenisasinya, faktor stresnya juga harus dilakukan pengontrolan. Kalau sudah semua namun masih terjadi infeksi, berarti Bapak Ibu lakukanlah reassessment ulang. Ya, salah satunya apa? Tambahkan cek vaskularisasi. Jangan sampai vaskularisasi juga bermasalah. Kalau vaskularisasi bermasalah, otomatis proses penyembuhan luka, improve eh, perbaikan jaringannya pasti tidak akan terpenuhi dengan baik kalau misal vaskularisasinya jelek. Jadi bisa menggunakan cek Wi-Fi classification tadi. Ada nggak pasiennya tersebut? Kemudian cek secara holistiknya ya, wound infeksi kontinum sudah berada di mana, sistemika seperti apa ya, kemudian perawatan lukanya, wound hygiene-nya ya, cara debridement-nya, ngangkat jaringan matinya, kemudian dressing yang digunakan sesuai atau tidak. Kalau belum berarti Bapak Ibu lakukanlah reassessment ulang dan lakukan protap saat melakukan perawatan dengan luka-luka yang infeksi seperti ini. Maka jangan sampai kondisi sistemiknya tidak terpenuhi, tidak teratasin, ya, malah lukanya menjadi buruk, bahkan mempengaruhi kualitas hidup pada pasiennya. Oke, baik. Terima kasih Nurse Herubari untuk menjawab ya dari kasus Ibu Nurse Meldawati Eskep. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Kadasfri Alfalsa. Assalamualaikum Nurse, izin bertanya perbedaan biofilm dengan purulenta dan serius apa ya? Terima kasih. Mungkin bisa langsung jawab, silakan. Pertama, nah Ibu Desi, ya kalau kita ngomong masalah biofilm gitu ya, kalau ngomong masalah biofilm kan adanya lapisan nih, bener nggak? Ada lapisan. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau misalnya yang Ibu sebutkan tadi, purulen, seros itu merupakan cairan luka. Ya, itu cairan luka. Kalau biofilm ada lapisannya. Gitu, Bu, bedanya. Kalau misalnya pada luka kronis ya, nah lapisannya yang mana? Biasanya kalau misal secara kasat mata baru muncul, baru terlihat gitu ya. Kalau dia sudah matur pada kondisi luka yang dengan warna dasar lukanya merah. Kalau sudah matur, ada lapisan di atasnya seperti lapisan lendir ya. Namun kalau misalnya kita pegang kenyal seperti agar-agar. Nah, itu merupakan lapisan biofilm. Bedakan dengan cairan luka. Kalau cairan luka jenisnya banyak gitu ya. Ada seros, ada purulen, itu merupakan cairan luka. Kalau biofilm dia lengket di atas permukaan lukanya atau di dasar lukanya. Itu bedanya, Bu. Jadi bisa dilihat, diidentifikasi, kalau misalnya di kasanya sudah ke absorb di kasa, berarti itu cairan luka. Namun kalau biofilm Bapak Ibu bisa pegang tuh ya, dipegang ada kenyal ya, kemudian apa seperti agar-agar atau seperti jelly, kemudian Bapak Ibu
apa ambil kasa atau pinset coba digeser sedikit kok dia ada lapisan di atasnya kegeser, nah itu namanya biofilm. Tapi nggak buat trauma pada jaringannya saat Bapak Ibu geser atau menggunakan kasa atau menggunakan pinset. Oke, baik, terima kasih Nur Sairul Bahri. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Kak Dasfri Alfalsa. Selanjutnya dari Kak Yolanda Lang. Izin bertanya, apabila ada pasien datang dengan ulkus DM dan sudah ada jaringan mati, apakah kita bisa lakukan insisi untuk membuka daerah yang terinfeksi? Silahkan untuk jawabannya, Nurse. Kalau misalnya sudah ada jaringan mati di hari pertama dan adanya tanda infeksi, gitu ya, kami tidak menyarankan sahabat Bapak dan Ibu melakukan insisi. Karena apa? Kalau infeksi takut jadi masih ada pembuluh yang aktif di bawahnya, terjadi perdarahan, akan risiko terjadi port entry masuk mikroorganisme secara sistemik. Jadi yang kita sarankan adalah menggunakan namanya autolytic debridement. Ya, dikasih dressing yang menggunakan silver, tujuannya untuk memisahkan jaringan yang sehat sama yang nggak sehat terlebih dahulu. Kemudian dikasih silver itu tujuannya untuk mengurangi kejadian si infeksinya. Setelah 3 hari baru Bapak Ibu boleh tuh melakukan tuh namanya mechanical debridement. Jadi nggak ada lagi perdarahan. Takutnya pas hari pertama ketemu ya masih aktif nih perdarahan di bawah lapisan kulitnya. Nah, takutnya jadi perdarahan. Itu sering terjadi pada pasien-pasien dengan luka kronis. Karena apa? Selain dia ada infeksinya, kemudian mempengaruhi juga pembuluh darahnya, takutnya pasti diangkat rapuh, jadi perdarahan. Nah, risikonya seperti itu. Jadi diotolisis saja awalnya, nanti kunjungan kedua baru Bapak Ibu lakukan mechanical debridement atau dilakukan insisi atau nekrotomi, itu bisa dilakukan di kunjungan selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Nur Sairul Bahri. Selanjutnya, pertanyaan dari Kak Gias Lutfiana. Izin bertanya, Nurse, menurut pembaruan ilmu sekarang, apakah dressing dengan NaCl dan madu masih efektif untuk penyembuhan luka DM? Oke, Kak Gias, berarti ini harus update nih Kak Gias ya untuk perawatan lukanya nih. Karena kalau sekarang NaCl itu bukan dressing, NaCl itu merupakan cairan pencuci luka yang tidak mengandung antimikroba properties. Jadi cuma cairan pencuci luka biasa aja, seperti eh, cairan pencuci luka apa ya non toksik. Nah itu NaCl atau bisa menggunakan air mineral itu merupakan cairan cuci luka yang aman ya. Dan kalau NaCl tidak digunakan lagi ya sebagai kompres luka ya untuk mempercepat proses penyembuh luka. Biasa dulu gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau misalnya dulu saya dapatnya gitu tuh kompres NaCl sejam sekali gitu katanya perawatan lukanya lembab jadi dikompres jadi tidak digunakan lagi. Jadi NaCl sebagai cairan pencuci luka bukan sebagai dressing. Dan madu sampai sekarang masih digunakan. Jadi yang disarankan adalah madu medikal atau madu yang memang sudah didesain khusus untuk perawatan luka. Dan beberapa produk itu sudah combine antara madu dicampur dengan kalsium arginat, dengan hidrogel, dengan foam, dengan hidroklorid, atau dengan eh, kasa fabrik yang dicampur dengan kandungan si madunya tersebut. Itu masih digunakan sampai sekarang. Namun kalau misal menggunakan madu asli yang ada di kita, kadangkala karena konsistensi kadar madunya lebih sedikit dan airnya lebih banyak, ya otomatis saat digunakan dia akan meleleh atau eh, apa ngalir gitu. Jadi harus ada yang mengikat gitu. Jadi diikatnya bisa beberapa teman juga menggunakan madu diikatnya menggunakan eh, kalsium alginat atau fiber gelling ya untuk mengikat madunya. Seperti itu. Jadi jangan kalau nggak ada madunya itu gimana? Jangan pakai madu yang bisa siap diminum ya, yang di yang di kemasan ya Bapak Ibu jangan takut nanti bukan malah mempercepat proses penyembuhan luka, malah memperburuk. Ditambah lagi ada semutnya yang hinggap. Oke, berarti memang harus madu alami ya, Nurse ya, yang benar-benar Iya. terjamin kemurniannya. Baik, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Kak Gia. Selanjutnya nih ada kasus lagi dari Ibu Ena, mungkin Nurse Khairul Bari boleh dicek dulu untuk pertanyaannya. Saya akan share screen untuk lukanya. Silakan.
Nah, untuk Ras Endang, ini kalau begini tuh enaknya Bapak Ibu, kalau misal mau join di Mekovajin Academy, kita setiap hari Rabu akan bedah kasus. Nah, ini juga bisa dilakukan di sana nih, ya gitu ya. Karena webinar agak sedikit terbatas, jadi saya kasih permukaannya aja gitu ya. Nah, karena kondisi-kondisi pasien dengan stagnan, ini sering terjadi pada pasien-pasien dengan diabetes, terutama perfusinya atau vaskularisasinya yang tidak baik. Jadi bagaimana cara memperbaikinya? Berarti Bapak Ibu cek dulu vaskularisasinya oke atau enggak. Kalau enggak oke, berarti menggunakan namanya electrical stimulation untuk membantu. Kemudian untuk lukanya, karena sekitar-sekitar udah stagnan, ya cek reassessment ulang. Ya, kenapa luka bisa seperti ini? Apakah eh, traumatik berulang, atau pasiennya eh, merokok, atau pasiennya nutrisi tidak terjaga, atau pasiennya dengan gula darah yang tinggi. Kalau misalnya lihat dari perawatan luka, ngelihat Mas Endang sih oke nih, nggak ada masalah. Cuma protokolnya yang kurang diperketat ini pada pasiennya. Untuk lukanya, gitu ya, sekitar kita kan sudah jadi stagnansi, ya, untuk membantu dia karena proliferasinya selnya sudah tidur, bagaimana cara mengaktifkannya lagi gitu ya. Di sini boleh ditambahkan dengan dimasas sekitarnya ini semuanya yang stagnan yang keras ini semuanya dimasas. Setelah dimasas karena dia ada stagnansi ya, cek pada warna lukanya ya. Ada nggak namanya fibrin? Fibrin itu seperti serat-serat tebal gitu ya, warna putih yang terus menutup pada kondisi-kondisi stagnan wound. Nah, kalau misalnya ada, lakukanlah debridement. Ya, jadi bisa pakai blade atau scalpel diambil, ya, dikeruk secara perlahan. Kemudian setelah itu gunakan namanya growth factor. Jadi growth factor bisa menggunakan kolagen, ya, untuk merangsang lagi si proliferasinya yang sudah tertidur tadi. Oke, baik. Terima Gitu, Nes kasih. Endang. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya, Nurse Endang, dan mudah-mudahan pasiennya cepat sembuh kembali. Dan ini ada pertanyaan tambahan dari Kak Wikan. Ada rekomendasi salep dan bahan balutan kan, Nurse? Nih. Banyak Kak Wika untuk rekomendasi salep dan bahan balutan. Bisa menggunakan hidrogel, foam, silver, kalsium alginat, fiber gelling. Banyak sekali yang di Indonesia untuk bahan balutan. Ya, tinggal di match dan match ya untuk sesuaikan dengan kondisi lukanya. Karena setiap balutan pasti akan berbeda kegunaannya. Contohnya kasus Bu Endang nih, warna dasar lukanya merah. Kan nggak bisa kita menggunakan apa namanya kasa aja. Kan nggak bisa kita menggunakan hydrogel karena menambah si jumlah eksudat gitu. Jadi harus dipilih sesuai dengan kondisi si lukanya. Kalau misalnya nggak paham, berarti harus update nih untuk ilmu perawatan lukanya. Bu Nes Endang nih tinggal diskusi bareng gitu ya, bagaimana bisa ngerawat luka seperti ini. Nah, Kak Wikan ya bisa caranya seperti apa. Nanti kalau misalnya butuh dan sebagainya, Mbak Ulis akan sharing nih ya, bagaimana sih cara update untuk kompetensi Bapak dan Ibu dalam melakukan perawatan luka. Oke, terima kasih Nur Hairul Bahri. Saya setuju banget nih Bapak Ibunya perlu update tidak hanya melalui webinar ya, tapi juga pelatihan secara offline yang nanti juga pasti salah satunya bertemu dengan Nur Hairul Bahri dan Bapak Ibu para narasumber yang hebat lainnya. Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, artinya kita cukupkan sesi diskusi bersama Nur Hairul Bahri sekaligus menutup webinar hari ini. Nah, untuk mengakhiri materi kedua hari ini mungkin bisa diberikan closing statementnya Nurse, silakan. Oke, closing statement-nya yang pertama, kalau kita melakukan perawatan luka, yang pertama ingat Bapak dan Ibu, lakukanlah asesmen secara komprehensif. Kemudian cek ada nggak tanda-tanda infeksi. Kemudian untuk melakukan perawatannya, ya Bapak dan Ibu, sesuaikan dengan kondisi lukanya, lakukanlah yang pertama, wound hygiene yang adekuat. Ya, kemudian lakukan fasilitasi debridement dan penggunaan antimicrobial dressing ya, otomatis penutupan yang baik dengan kondisi luka yang Bapak dan Ibu temukan atau yang disesuaikan dengan kondisi lukanya agar kualitas hidup pada pasien dengan luka dapat meningkat, jangan sampai terjadi perburukan atau berkelanjutan terjadi kehilangan kakinya.
Oke, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu nih untuk Nurse Hairul Bahri, sangat luar biasa untuk closing statementnya. Selanjutnya kita foto bersama dulu, Bapak Ibu yang mau foto bersama Nurse Hairul Bahri bisa on cam. Kita foto bersama. Oke, langsung ya, langsung pada terlihat nih Bapak Ibu yang lainnya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, satu, dua, tiga. Oke, bentar. Sekali lagi Bapak Ibu, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih Nur Hairul Bari yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini dan pastinya tidak hanya berhenti sampai sini ya Nurs. Kita akan ketemu lagi Nurs Hairul Bari dengan topik-topik menarik lainnya. Sehat selalu, kita bertemu lagi di next webinar lainnya. Terima kasih Nurs Hairul. Sama-sama, Pauli. Terima kasih, Bapak.